Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yulia Safitri dari program D3 Akademi Farmasi Cendekia Farma Husada dari Bandar Lampung, kelasnya FA 201B dengan nomor NIM 21053. Mata kuliahnya yaitu Komunikasi Farmasi, dosen yang mengampu pada mata kuliahnya Apoteker Pak Sudiono. Nah, kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang video pembelajaran swamedikasi. Yang pertama, apa sih itu swamedikasi? Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Menurut WHO atau World Health Organization, swamedikasi adalah pemilihan dan penggunaan obat modern, herbal maupun tradisional oleh seseorang individu dalam mengatasi penyakit atau gejala penyakitnya. Swamedikasi biasanya dilakukan untuk mengatasi keluhan dan penyakit ringan seperti demam, nyeri, pusing, batuk, pilek, sakit mah, dan lain-lain. Hal yang perlu diperhatikan oleh pasien yaitu dalam memilih pengobatan sendiri. Pasien harus mengenali gejala yang dirasakan, memilih produk yang sesuai dengan kondisinya. Selain itu, pasien juga harus memiliki informasi yang tepat tentang obat yang dikonsumsi. Misalnya, kalau kita dapat obat dari pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan, kita harus lihat dulu, harus benar-benar paham tentang gimana cara konsumsinya, gimana cara pakainya, sesudah makan atau sebelum makan, begitu. Informasi mengenai obat bisa didapatkan dari apoteker, asisten apoteker, atau TTK saat membeli obat di apotik. Nah, di sini ada alasan masyarakat lebih memilih swamedikasi. Kenapa sih beberapa masyarakat atau hampir 90% masyarakat itu lebih memilih swamedikasi? Karena yang pertama, mahalnya biaya kesehatan, sehingga untuk mengatasi penyakit ringan, masyarakat memilih pengobatan sendiri. Yang kedua, meningkatnya media informasi, sehingga pengetahuan tentang obat bisa diakses dengan mudah. Yang ketiga, promosi obat bebas terbatas melalui media cetak maupun elektronik semakin banyak. Terus, obat yang boleh diberikan saat swamedikasi gimana? Obat apa aja? Banyak sekali pertanyaan di kalangan masyarakat. Sebenarnya obat apa sih yang boleh diberikan pada saat swamedikasi? Nah, ini ada 3 golongan obat yang boleh diberikan saat swamedikasi. Yang pertama itu ada obat bebas yang berlogo warna hijau. Nah, yang kedua ada obat bebas terbatas, yang ketiga ada obat wajib apotik. Nah, ini adalah hal yang perlu diperhatikan saat melakukan swamedikasi. Yang pertama, melakukan perkenalan terlebih dahulu antara pasien dengan apoteker. Jadi contohnya, sebaiknya kita sebagai apoteker di apotek tersebut, kita melakukan perkenalkan diri dulu. Yang kedua, menanyakan nama lengkap, usia, dan alamat pasien. Jangan lupa, untuk konfirmasi ulang, kita sebaiknya menanyakan alamat, nama pasien, dan usianya. Bisa ditambahkan dengan nomor telepon. Yang ketiga, menanyakan gejala atau keluhan yang dirasakan oleh pasien. Jadi kita bertanya tentang apa yang dirasakan atau keluhannya seperti apa gitu. Yang keempat, bertanya sudah berapa hari gejala yang dirasa, apakah ada gejala lain selain itu, sudah konsumsi obat apa saja untuk mengatasi rasa sakitnya. Terus kita bertanya tentang riwayat alergi, apakah si pasien ini memiliki riwayat alergi terhadap obat-obatan maupun itu antibiotik atau obatan yang lainnya. Setelah itu riwayat penyakit lainnya, apakah si pasien ini punya riwayat penyakit lainnya seperti misalnya dia punya kolesterol atau gula darah. Nah, setelah lengkap dan jelas, apoteker atau pihak pelayanan kesehatan farmasi bisa langsung mengambil obatnya dan menyiapkan obatnya. Setelah obat sudah siap, saatnya apoteker melakukan VIO atau pelayanan informasi obat. Jadi di sini kita akan menjelaskan obat apa saja yang diberikan, aturan penggunaannya, bagaimana cara minumnya, efek samping pada obat, hal yang perlu dihindarkan selama proses penyembuhan. Nah, ini saya ada sedikit video ya tentang swamedikasi atau bagaimana apoteker sama pasien berinteraksi. Selamat menonton.
ada yang bisa saya bantu, Pak? Mbak, obat batuk flu apa ya? Baik, Pak. Boleh saya tahu siapa yang sedang sakit? Saya sendiri, Mbak. Boleh saya tahu nama, alamat, dan usia Bapak? Nama Rian, alamat Ngadiluwe, umur 23 tahun. Baik, Pak. Gejalanya yang dirasakan bagaimana ya, Pak? Batuk berdahak, tetapi dahak susah keluar dan pilek juga. Apakah demam? Tidak, Mbak. Sudah berapa lama mengalami gejala tersebut ya, Pak? Baru 2 hari. Apakah Bapak sudah meminum obat atau yang lainnya untuk mengatasi rasa sakitnya? Masih saya beri minyak kayu putih, saya oleskan di bagian leher. Apakah punya riwayat sakit yang lain, Pak? Tidak ada, Mbak. Apakah Bapak punya alergi obat? Tidak ada, Mbak. Sebentar, saya ambilkan dulu ya, Pak, obatnya. Iya, Mbak. Ini, Pak, ini obatnya untuk batuknya dan untuk flu-nya. Ini obatnya Labisif. Diminumnya 3 kali sehari ya, Pak, sesudah makan. Iya, Mbak. Baik, Pak, untuk mempercepat proses penyembuhannya, lebih baik Bapak menghindari memakan gorengan ya, Pak ya, atau makanan yang berminyak lainnya. Dan saat berinteraksi dengan orang lain, sebaiknya Bapak memakai masker dan mengurangi kontak fisik terlalu sering kepada orang lain. Dan setelah meminum obat, lebih baik Bapak menghindari berkendara. Apabila gejala dan sakitnya semakin parah, diharapkan Bapak segera periksa ke dokter ya, Pak. Terima kasih. Semoga lekas sembuh ya, Pak. Iya, Mbak. Nah, di sini ada kelebihan Swamedikasi. Menurut Anif 1997, keuntungan melakukan Swamedikasi yaitu lebih mudah, cepat, hemat, tidak membebani sistem pelayanan kesehatan, dan dapat dilakukan oleh diri sendiri. Setelah itu ada kekurangan Swamedikasi. Obat dapat membahayakan kesehatan apabila tidak digunakan sesuai aturan. Yang kedua, pemborosan biaya dan waktu. Apabila salah menggunakan obat, kemungkinan kecil dapat timbul reaksi obat yang tidak diinginkan, efek samping atau resistensi. Nah, ini ada saran dalam melakukan Swamedikasi. Apoteker harus memahami atau menyadari kemungkinan terjadi kesalahan pengobatan medication error dalam proses pelayanan. Untuk menghindari hal tersebut, yang pertama, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Yang kedua, apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Yang ketiga, apoteker dituntut untuk melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melakukan semua kegiatan diperlukan standar pelayanan kefarmasian. Oke, sekian video pembelajaran tentang Swamedikasi dari saya. Maaf jika di dalam video ini saat saya menjelaskan kurang jelas atau banyak sekali kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.